Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang makalah Islam di Jawa. Kami yang beranggotakan Diki Prayoga, Ranam Revinda, dan Windy Aprianti. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama. Kita masuk pembahasan pertama, sejarah awal masuknya agama Islam di Tanah Jawa. Jauh sebelum Islam masuk ke daerah Tanah Jawa, mayoritas masyarakat di Tanah Jawa menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Selain menganut kepercayaan tersebut, masyarakat Jawa juga sudah dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Hindu dan Buddha yang berasal dari India. Seiring dengan waktu berjalan, tidak lama kemudian Islam masuk ke Jawa melalui Gurajat dan Persia, dan ada yang berpendapat langsung dibawa oleh orang Arab, terutama pedagang dari Timur Tengah. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa, ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Dilihat dari namanya, diperkirakan Fatimah adalah keturunan Hibatullah, salah satu dinasti di Persia. Di samping itu, di Gresik juga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim dari Kasyan yang meninggal pada tahun 822 Hijriah. Agak ke pedalaman, di Mojokerto juga ditemukan ratusan kubur Islam kuno. Makam tertua berangka tahun 1374 Masehi. Diperkirakan makam-makam ini adalah makam keluarga Istana Majapahit. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori penyebaran agama Islam di Jawa. Pertama yaitu perdagangan. Perdagangan Muslim yang melalui perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia yang ramai mulai dari abad 7 sampai dengan ke-16, yaitu antara Eropa Timur Tengah, India, Asia Tenggara, dan Cina, banyak menetap di kota-kota pelabuhan dan membentuk perkampungan Muslim. Mereka tertarik masuk Islam karena mereka melihat bahwa Islam tidak memaksa atau merepotkan penduduk non-muslim untuk mengikuti ajaran Islam. Dari perkawinan, para pedagang yang sudah menetap itu kedudukan ekonomi dan sosialnya semakin baik. Ia menjadi kaya dan terhormat, tetapi keluarga tidak dibawa serta. Para pedagang itu kemudian mengawini gadis-gadis setempat dengan syarat mereka harus masuk Islam. Cara ini pun tidak mengalami kesulitan. Saluran islamisasi lewat perkawinan ini lebih menguntungkan lagi apabila saudagar atau ulama Islam berhasil mengawini anak raja atau adipati. Kalau raja atau adipati itu sudah Islam, maka rakyatnya akan mudah untuk diislamkan. Selanjutnya dari ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik dan hal-hal yang magis. Karena itu, para ahli tasawuf ini biasanya mahir dalam soal-soal magis dan membuat kekuatan-kekuatan penyembuhan. Kedatangan ahli-ahli tasawuf ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli-ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam. Selanjutnya ada dari pendidikan. Lembaga pendidikan yang paling tua adalah pondok pesantren. Murid-muridnya atau santri tinggal di dalam pondok pesantren semacam asrama dalam jangka waktu tertentu menurut tingkatan kelasnya. Yang mengajar adalah guru-guru agama atau yang disebut dengan kiai dan ulama. Para santri itu jika sudah tamat lalu pulang ke daerah asalnya dan menjadi tokoh keagamaan yang juga terus mengajarkan ilmunya kepada masyarakat di sekitarnya. Dengan cara ini Islam terus berkembang memasuki daerah-daerah yang terpencil. Dan selanjutnya dari seni budaya. Misalnya dari seni bangun, yaitu kita ambil contoh dalam masjid, dan seni pahat, ukir, seni tari, seni musik, dan sastra. Dalam seni bangunan masjid, mimbar, ukir-ukirannya masih menunjukkan seni tradisional bermotifkan budaya Indonesia Hindu seperti yang terdapat pada candi-candi Hindu atau Buddha. Hal itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Islam tidak meninggalkan seni budaya masyarakat yang telah ada, tetapi justru ikut memeliharanya. Misalnya, dalam perayaan Grebek, Maulud atau Saketan di Yogyakarta, Surabaya, dan Cirebon. Juga lewat pertunjukan wayang yang telah dipoles dengan unsur-unsur Islam. Misalnya dalam perayaan Grebek Maulud atau Saketan di Yogyakarta, Surabaya, dan Cirebon, juga lewat pertunjukan wayang yang telah dipoles dengan unsur-unsur Islam. Menurut cerita, Sunan Kalijaga juga pandai memainkan wayang. Islamisasi lewat sastra ditempuh dengan cara menyalin buku-buku tasawuf, hikayat, dan babat ke dalam bahasa pergaulan, yaitu bahasa Melayu.
Selanjutnya kita akan membahas tentang peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Gerakan penyebaran Islam di Jawa tidak dapat dipisahkan dengan peranan Wali Songo. Wali adalah sebutan bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkat pengetahuan dan penghayatan agama Islam yang sangat dalam dan sanggup berjuang untuk kepentingan agama. Karena itu, ia menjadi sangat dekat dengan Allah, sehingga mendapat gelar waliullah atau yang disebut dengan orang yang sangat dikasihi Allah. Jumlah wali dianggap 9 atau songo, walau sebenarnya lebih dari itu karena jumlah 9 dianggap keramat. Selain itu juga untuk menyebarkan nilai-nilai moral ke segala penjuru. Sehubungan dengan segala penjuru wilayah ini, orang-orang Jawa mengenal istilah keblat papat limo pancar. Keblat papat yaitu utara, timur, selatan, barat dilengkapi dengan arah diantaranya berjumlah 8, ditambah dengan pusatnya menjadi 9. Secara garis besar, peranan wali adalah yang pertama di bidang agama sebagai penyebar agama Islam, baik melalui dakwah, mendirikan pondok pesantren maupun melalui media seni. Yang kedua, di bidang politik, sebagai pendukung kerajaan-kerajaan Islam maupun sebagai penasihat raja-raja Islam atau sebagai raja. Dan yang ketiga adalah di bidang seni budaya, berperan sebagai pengembang kebudayaan setempat yang disesuaikan dengan budaya Islam, baik melalui akulturasi maupun asimilasi kebudayaan. Ini adalah peta penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kesimpulan yang kita dapat dari makalah ini adalah yang pertama, masyarakat di tanah Jawa menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Selain menganut kepercayaan tersebut, masyarakat Jawa juga sudah dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Hindu dan Buddha. Seiring dengan waktu berjalan, tidak lama kemudian Islam mulai masuk ke Jawa melalui Gujarat dan Persia. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa setelah para wali menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Kepercayaan animisme dan dinamisme serta budaya Hindu-Buddha sedikit demi sedikit berubah atau termasuki oleh nilai-nilai Islam. Hal inilah yang membuat masyarakat kagum atas nilai-nilai Islam yang begitu besar manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membuat mereka langsung bisa menerima ajaran Islam. Kedua, menurut teori, penyebaran agama Islam di Jawa dilakukan melalui perdagangan, pernikahan, ajaran, tasawuf, pendidikan, dan seni budaya. Adapun peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa dapat dilihat melalui dakwah, pondok pesantren yang didirikan, sebagai pendukung kerajaan-kerajaan Islam maupun sebagai penasihat raja-raja Islam, serta sebagai pengembang kebudayaan setempat yang disesuaikan dengan budaya Islam baik melalui akulturasi maupun asimilasi kebudayaan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.